Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ki Arya dalam berbincang-bincang santai. Salam santun, salam persaudaraan, salam rahayu buat dulur-dulurku yang di sana ya. Kali ini Ki Arya ingin berbagi pengalaman atau menceritakan kisah keluarganya si Babe ini ya. Dari dulu rumahnya agak sedikit ekstrim, jadi pengalaman ya, gangguan ini ya, gangguan penyakit ain atau diakibatkan oleh sihir ya, sebangsanya seperti itu. Kita langsung tanyakan langsung pada narasumber bagaimana kisahnya nanti sebelum dibersihkan dulu sampai sekarang yang sudah dibersihkan apa saja, nanti simak terus ya, jangan skip video ini karena amal kalian nanti akan dicatat ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah views ya. Terus sama jangan lupa like, komen dan subscribe di channel Sejadah Gaib. Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber nih, Bapak Dedi sama dedek kita yang cantik nih ya, si Dini. Bagaimana apa sih Bang Dedi yang dirasakan dulu sebelum terjadinya dibersihkan ini? Apa coba bisa diceritakan sih? Apa pengalaman mistis apa gitu yang dialami dulu di rumah ini? Pengalaman di rumah ini awalnya terasa panas ya, di keluarga ada gangguan, rasa sering sakit sama anak dan saya juga, dan kebetulan katanya ada melihat di dalam mimpi. Oh, itu posisinya masuk ke alam mimpi ya, alam bawah sadar ya. Jadi kalau melihat sosok-sosok yang nyata itu ada nggak Bang gitu yang pernah dilihat sosok-sosok nyatanya ya? Kalau nyata sih belum. Tapi dalam keluarga ini ada nggak yang pernah melihat sosok atau mungkin ini atau yang lain gitu? Kalau yang lain katanya ada melihat. Jadi sosoknya itu seperti apa itu? Kalau dari adik ipar tuh anak kecil kamar mandi. Oh gitu. Terus apa lagi? Terus juga ada lagi perempuan di atas. Sosok perempuan kayak ya nenek katanya. Serem juga ya kawan-kawan ya. Nah ini pengalaman unik nih, rumah segini gedenya ya, terus diganggu sama makhluk. Jadi ada ya Bang ya yang melihat sosok-sosok astral kayak anak kecil tadi Bang Dedi lihat, terus sama sosok nenek-nenek ya. Iya. Itu bisa itu terjadinya waktu kapan sih Bang sebenarnya, kalau untuk atau dikatakan kronologisnya ya untuk masalah penyakit ain yang di rumah ini? Ya waktu nggak lama kita tempat rumah ini. Oh gitu. Iya. Kita menempat rumah ini. Nah itu ada efek nggak? Ada efek nggak ke kesehatan sama ke gangguan keuangan ekonomi gitu ya? Udah pasti itu. Pasti ya? Udah pasti ekonominya, dan kita bawaan juga berat juga untuk keluar rumah, bikin malas. Jadi Bang Dedi ini bisa diceritakan nggak kalau maksudnya kalau ada saudara-saudara kita yang di luar sana ini apa yang harus diperbuat ya gitu loh? Langkah-langkah sebelum dibersihkan itu apa yang harus diperbuat itu, jadi berbagi pengalaman gitu. Kan biasanya kan ada nih kalau sebelum didatangkan ustadz itu kan untuk membersihkan menetralisir rumah ini, itu apa yang diperbuat oleh keluarga ini gitu sebelum dibersihkan itu, atau mungkin Dini ada nggak saran seperti apa nanti di situ biar nanti dilihat sama orang bisa orang tuh mencontoh kayak kalian gitu loh. Jadi apa mungkin tenang atau seperti apa gitu, coba ini ya sarannya ya itu minta cari tahu pada orang lebih paham dalam masalah ini untuk tahun dideteksi. Ya itu pasti, maksudnya begini langkah awal untuk mengantusias ya, seperti ataukah dalam satu keluarga itu mengaji gitu atau seperti apa gitu loh, jadi berbagi pengalaman gitu.
Ya langkah awal kita yang jelas ibadah harus dikuatkan lagi. Ibadah harus dikuatkan. Nah, kita kembalikan lagi ke hak sang pencipta ya. Ibadah harus dikuatkan, ya dibantu juga dengan ya orang lebih paham. Betul. Karena kan kita dengan ibadah aja kalau kita nggak bisa mendeteksi. Betul. Istilah kayak dokter. Sambil ngerokok nggak apa-apa bang, santai aja bang. Siap. Sambil ngerokok aja nggak apa-apa, santai aja. Ya gitu lagi. Jadi harus dideteksi kembali. Jadi dulu ya saudara-saudara ini dulu waktu itu saya yang menetralisir rumah ini ya dulu ya sama pada 2021 ya. 2021 apa hampir mau mendekati tahun 2022 lah ya. Iya betul. Akhir-akhir tahun. Akhir-akhir tahun lah ya. Dulu hancur, benar-benar hancur ya dia. Terus sebelum kedatangan saya di sini atau dulu sebelum kenal dengan saya ini sudah beberapa spiritual ya jatuhnya, spiritual orang yang paham gitu tentang masalah-masalah penyakit ain gitu ya. Tetapi yang ada gimana bang di kayak semacam kayak di main-mainkan gitu ya. Apa gimana itu ya bahasanya ya? Ya udah nyoba tapi ya belum pada berhasil. Ya makanya kita minta alhamdulillah ketemu sama Ki Arya. Jadi Ki Arya bisa membuka semuanya yang dari awal kita usaha udah depan mata model gagal terus. Ternyata setelah dibantu oleh Ki Arya, alhamdulillah kita mulai oke, mulai naik pelan-pelan. Jadi dulu proses pembersihan rumah ini dulu itu beberapa tahap karena gede banget gitu rumahnya, gede banget. Jadi session pertama itu ketika itu terupiah rumahnya ini, kita keluarin semua nih bangsa-bangsa astral atau energi-energi negatif ya. Tuh. Nah setelah itu baru tuh yang punya, maksudnya kita bersihkan semuanya, kita rupiah semuanya. Terus kita bantu untuk perekonomiannya untuk supaya naik lagi gitu dengan doa-doa khusus gitu ya, terus dengan amalan-amalan khusus. Yang lebih khususnya lagi yang tadi yang sudah Ki Arya bilang tadi, Ki Arya bikin tentang keilmuan tadi yang sudah diupload itu bisa dipelajari dan ini bisa dibuktikan bang ya. Betul. Karena di keluarga ini juga make ya, saya saranin untuk make ya gitu ya, sholawat fatih ya. Iya. Dibaca 33. Nah ini dipakai juga sama beliau ini gitu. Nanti dibilang katanya Ki Arya mengada-ngada gitu. Enggak, kita tidak pernah mengada-ngada masalah keilmuan dari keilmuan Allah itu, apalagi ini menyangkut masalah sholawat ya gitu. Jadi ini beliau inilah yang menempati rumah ini. Nanti ini nggak semua kita ajak podcast ya, nggak semua kita tanya jawab gitu. Jadi yang sakit dulu siapa aja bang itu, termasuk Bang Dedi juga gitu. Kalau saya tuh diganggunya dibikin malas. Pertama malas keluar rumah. Kedua di saat ngantuk berat tengah malam mules perut. Oh gitu. Iya. Kalau anak saya yang sering sakit. Oh gitu. Iya. Jadi alhamdulillah setelah jadi maksudnya gimana nih bang? Maksudnya jadi biar para saskir bertahu nih, maksudnya mulesnya itu seperti apa? Maksudnya malam aja apa gimana? Tiap malam aja gitu. Setiap jam berapa gitu loh? Rata-rata di atas jam 12. Oh gitu. Saat ngantuk berat ada yang mules. Oh gitu. Jadi ini penyakitnya aneh nih ya kawan-kawan ya. Penyakitnya aneh nih. Jadi Bang Dedi ini waktunya mau tidur tapi malah dibikin mules gitu loh. Jadi kan aneh gitu loh. Tetapi bukan memang itu bukan penyakit maksudnya maaf ya penyakit perut gitu, bagaimana enggak? Karena udah tiap hari sering begitu. Setiap hari seperti itu. Wah inilah yang seperti penyakit ain. Jadi penyakit ain itu memang macam-macam ya. Kalau Dini sendiri apa yang dirasain? Kalau Dini sendiri sih untuk diliatin gitu belum ya. Tapi kayak lebih ngerasa. Jadi waktu awal tinggal di sini tuh kayak mau ke atas atau mau ke kamar mandi itu minta selalu ditemenin, harus ada temennya gitu. Terus ngerasa tuh
rumah tuh hawanya kayak keeng banget gitu. Keeng tuh apa tuh bahasanya? Keeng tuh kayak Serem. gak enak aja gitu, Enak. kayak serem gitu, kayak serem aja buat kemana mau ke kamar mandi aja tuh kayak takut, Hawanya takut. gitu, kayak hawanya takut aja gitu. Nah, ini berarti menandakan bahwa si Dini ini sudah dimasuki oleh kegelisahan ya. Nah, inilah ciri-ciri orang yang terkena penyakit sihir, terkena penyakit ain itu. Nah, ini kegelisahan, inilah kegelisahan, terus mau kemana-mana bawaannya itu takut. Nah, ini, cara Dini untuk melawan itu seperti apa? Coba bisa Ya nggak Jelaskan. coba sharing juga kan sama orang rumah, kok ngerasa rumah kayak gini, kayak gitu, kayak gak enak banget gitu. Terus ngelihat om juga kayak setiap ada kerjaan dia jadi terus Oh, gitu. iya. Terus coba sharing gimana ya, terus tapi mereka cuma nyaranin kayak udah kita banyak ibadah aja dulu, sholat sebelum ketemu sama Aki Arya gitu. Nah setelah ketemu Aki Arya kan baru tuh kita mulai ngadain pembersihan rumah gitu, dari rumah di Rukia, keluarga masing-masing pun di Rukia gitu. Sempet ini Bang ya, waktu itu ya sempat kita bikin tawasulan sama Iya, sempet ngaji ada di sini pengajian ya. di rumah Ngaji di beberapa sini. kali. Beberapa Ada kali tawasulan, malam gitu. Jumat kita bikin ya, rutin gitu ya untuk proses pembersihan rumah ini. Karena untuk proses pembersihan rumahnya juga kan butuh beberapa waktu tuh kan Iya, di karena saat gede itu ya. satu juga gede banget ini rumahnya gitu loh. Jadi terus untuk di kamar pun tuh kayak posisi, karena di kamar tuh kayak tidur sendiri tuh nggak berani gitu kemarin-kemarin. Tapi sekarang udah Tapi aman. sekarang ngerasa kayak ya udah mau ke kamar mandi malam atau mau kemana malam juga ngerasa udah baik-baik aja sekarang, malah rasa takutnya tuh udah nggak ada sekarang kayak gitu. Nah, itu berarti menandakan bahwa di rumah ini penyakit ain atau energi-energi negatif yang mempengaruhi jiwa manusia atau pikiran manusia itu sudah tidak ada. Jadi jelas ya kawan-kawan, kalau orang yang terkena gangguan sihir itu pasti larinya ke pikiran. Kepikiran itu utama, karena orang tuh pasti disugesti biar orang itu cemas, terus hawanya itu males gitu kan, terus takut kemana-mana tuh takut gitu. Nah ini sudah apa ya, sudah jelas itu yang dirasakan sama keluarganya Bang Dedi ini. Jadi pesan moralnya apa nih Bang, kira-kira pesannya buat para subscriber nanti di luar sana, barangkali ada orang-orang di sana pengalaman untuk mengantusiasnya itu. Ya pertama ya ibadah dulu, ibadah ditingkatkan lagi. Kedua, kalau memang masih ada rasa-rasa ini ya kita cari solusinya, ya orang yang paham untuk membuka semua masalah ini. Nah itu cara mengantusias atau cara pengobatan pertama ya gitu loh. Jadi sebelum kita bawa ke rumah sakit itu atau sebelum didatangkan sama ustadz itu, jadi keluarga ini harus memberikan solusi dengan dirinya sendiri, yaitu tadi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus ibadahnya dikencengin, sholatnya dibenerin gitu kan, terus ngajinya di rumah dikencengin juga gitu, supaya apa, energi-energi negatif itu mengecil. Nah inilah kawan-kawan, kan saya sering pernah mengatakan kepada orang-orang yang dulu yang sering minta tolong itu ya, jangan pernah mempunyai rasa takut kepada energi atau penyakit-penyakit ain yang datang ke rumah kalian. Karena sekalinya kalian takut, itu dia akan menjadi sebesar gajah. Tetapi kalau kalian lawan dengan keberanian dan keyakinan, itu dia itu akan mengecil seperti lalat. Nah itu makanya kalau dibilang Ki Arya itu, nah inilah kalau contohnya Bang Dedi ini, mungkin kalau mereka ini ibadahnya kurang tekun, udah habis semuanya. Udah habis semuanya. Kalau mereka kurang bertakwa, kalau mereka kurang yakin sama Allah, habis. Nah inilah kelebihan di keluarga mereka itu, imannya itu masih tebel gitu, tapi tetap harus meminta bantuan sama orang yang lebih paham betul gitu ya. Mungkin di daerah kalian nanti ada siapa ustadz gitu ya, untuk meruqyah atau menetralisir tempat itu, coba kalian minta bantuan sama mereka. Dan satu ya Bang Dedi, jangan pernah tertipu masalah kalau ada orang yang mau memberikan pertolongan itu atau memberikan jasa pertolongan ya. Jadi, kalau seperti itu kan
sebenarnya gratis ya Bang ya. Iya. Gitu. Karena kita ini dikasih ilmu sama Allah itu sebenarnya itu gratis. Kenapa kita harus menguangkan keilmuan itu gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Jadi hati-hati kalian sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana Bang ya. Betul. Ya seperti itu. Mungkin ada yang ditambahin lagi nih buat Dini nih, apa nih pesan moralnya atau pesan-pesan supaya mereka lebih kuat lagi seperti kayak yang Dini kemarin Dini hadapi gitu loh. Ya pesannya sih kayak harus diperkuat lagi ibadahnya, ngajinya. Kalau emang ada teman-teman di luar sana merasakan kayak keluarga kami kemarin itu, kalau emang ada coba dilawan rasa malesnya, yang dibikin males tuh coba dilawan kayak gitu, jangan diikutin rasa malesnya gitu. Terus lebih tanya ke orang yang lebih paham, ya agar bisa ngebantu keluarganya gitu. Nah beruntungnya keluarga kami ketemu sama Aki Arya yang bisa bantu, dan keadaan keluarga kami sekarang jauh lebih baik daripada sebelum kami dari sebelum awal kami tinggal di sini, gitu aja sih. Alhamdulillah ya. Jadi itu semua berkat Allah ya. Amin. Jadi Allah itu mengirimkan seseorang ya. Bukan saya aja sih, sebenarnya banyak teman-teman kita yang sudah membantu juga gitu. Jadi dikirimkan sama Allah untuk membantu keluarga mereka yang lagi, itu jawaban doa dari mereka sebenarnya gitu loh. Allah itu nggak mungkin turun langsung gitu loh untuk menolong hambanya gitu ya, tapi pasti melalui perantara atau syariat tadi. Menunjuklah seseorang itu siapa yang disuruh menolong tadi, itu melalui tangan orang itulah yang akan membersihkan nanti. Nah ini sebenarnya doa dari keluarga Bang Dedi ya gitu ya, yang selama ini Bang Dedi berdoa segala macam kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi jelas ya kawan-kawan ya, perbincangan malam ini perbincangan santai Bang ya. Jadi pengalaman mistis ya. Kami di sini Ki Arya sebagai host ya, dan sebagai yang mempunyai channel ini, mohon dukungannya agar channel Sejadah Gaib ini bisa makin berkembang, terus makin bermanfaat ya untuk membagi keilmuan ya, pengalaman-pengalaman apa saja nanti akan kita bagikan. Selagi itu masih bisa bermanfaat buat kalian semua, ya anggap aja hiburan lah kan gitu. Kalau memang yang nggak baik ya dibuang aja, kalau memang baik ya dipakai nggak apa-apa gitu kan. Jadi itu kita sebagai Ki Arya sebagai host itu berbagi keilmuan aja. Oke, terima kasih Bang Dedi waktunya sama Dini sudah mau membantu Ki Arya juga untuk podcast kali ini ya di channel Sejadah Gaib. Jadi salam santun, salam rahayu buat kalian semua, salam seduluran semua ya. Akhir salam dari Ki Arya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.